Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Kali ini aku bakal ngebahas suatu hal yang mungkin menarik nih. Tapi aku di sini gak bakal sendiri karena aku ngebawa 3 teman aku yang luar biasa. Pastinya dong. Oh ya, hampir lupa. Aku belum kenalan sama kalian ya. Oke, kenalin ya. Aku Anton Witama dari 12 MIPA 1. Yuk, yang lainnya monggo perkenalan dulu. Hai, kenalin, aku Dela dari 12 IPS 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Jonathan Bagas dari 12 IPS 2. Hai guys, aku Bella dari 12 IPS 1. Udah hampir 2 tahun aja ya kita perang lawan COVID ini. Apa-apa serba dibatasin. Kayak kerja, mau liburan, traveling sama doi. Enggak. Sekolah pun juga harus online dari rumah. Jadi ngabisin kuota banyak deh. Mau ketemu temen pun jadi gak bisa. Paling pol mungkin cuma bisa fit call ya. Nah, ngabisin kuota lagi gak tuh? Tapi dengan adanya pandemi ini bukan berarti selalu hal negatif nggak sih? Pasti ada hal positif yang bisa diambil kan? Yap, bener banget tuh. Dengan adanya pandemi ini, aku jadi lebih mandiri belajar buat nantinya bisa masuk perguruan tinggi favoritku. Aku juga bisa belajar hal lain selain sekolah, karena aku bisa belajar apapun dari rumah nih sekarang. Dan semua itu untuk menggapai semua cita-citaku. Tapi apa sih yang dibutuhin sama anak muda seperti kita-kita nih untuk bisa menggapai apa yang kita cita-citakan ke depannya? Berani bermimpi itu adalah hal yang diperlukan anak muda kayak kita gini nih. Penting banget buat punya sebuah mimpi atau harapan yang besar untuk diri sendiri, sesama, dan bahkan bisa aja kita itu bikin Indonesia maju dengan mimpi-mimpi kita gitu loh. Kenapa mimpi? Karena suatu hal yang hebat itu dimulai dari mimpi yang hebat juga guys. Nah, sebuah mimpi itu juga perlu motivasi yang keren juga nih untuk mencapai target hidup kita. Dan kita di sini punya satu contoh yang bisa memotivasi agar mimpi kalian terwujud nih guys. Ayo coba Jonathan jelasin. Ada nih salah satu orang Indonesia yang sukses di usia muda, yaitu Ahmad Zaki Saifuddin. Nah, dia telah sukses bersama startupnya, yaitu Bukalapak. Kalian pasti tahu lah Bukalapak kan. Itu loh yang platform perdagangan yang digadang-gadang akan menjadi startup terbesar di Indonesia. Keren banget enggak tuh? Bukalapak menjadi startup terbesar di Indonesia saat ini ya? Wah, keren banget dong. Tapi, apa sih yang ngebuat Ahmad Zaki Saifuddin sampai membuat platform perdagangan sekeren itu? Nah, ternyata Ahmad Zaki ini punya pemikiran yang sudah maju, kritis, dan ingin ikut serta memajukan bangsa ini guys. Bermula pada suatu hari pada saat Ahmad Zaki pulang ke kampung. Dia sangat sedih melihat usaha-usaha dagang tetangganya yang tak kunjung berkembang. Dari situlah ia mulai memikirkan sesuatu yang bisa membantu para tetangganya. Proses demi proses ia lalui sampai akhirnya menerbitkan suatu platform perdagangan yang dapat menghubungkan penjual dengan klien atau konsumen di seluruh Indonesia yang sampai sekarang kita kenal dengan Bukalapak. Wah, gile, keren banget nih Ahmad Zaki. Aku jadi kepikiran nih, jika semua masyarakat Indonesia dapat berpikir kritis dan kreatif seperti Ahmad Zaki, pasti Indonesia akan lebih cepat berkembang dan maju. Bener gak guys? Tapi bagaimana mau cepat maju ya? Aku lihat-lihat artikel kemarin nih, ternyata hal kecil seperti menabung uang saja di Indonesia itu susah. Mereka juga gak peduli dengan tujuan keuangan mereka. Padahal jika dilihat-lihat, negara maju kayak Amerika, Cina, sama Australia tuh sangat peduli dengan menabung dan manajemen uang yang baik. Dan gak lupa juga mereka sangat mementingkan investasi. Nah, investasi ini nih yang kurang diedukasi di Indonesia.
Coba Ton, mungkin kau bisa jelasin nih, biar masyarakat Indonesia pada tahu dan melek soal investasi. Oke. Aku bakal jelasin. Stock investment is one of the financial products that can help us to find the financial freedom, so that our old age and the retirement can help our investment returns. By investing, our basic needs can be fulfilled our time later. But my goodness, many people in Indonesia are reluctant to invest because of the negative stigma that has been attached to them. Some say investment is only for people who have a lot of money, even though we can start investing with only 100,000. Some even say that investment will only waste money, even though there is a company in the last 5 years that has made profit up to 82,000%. For example, 5 years ago, we had 2 million in cash and then put money into a company that had a profit of 82,000%. Our money now becomes a 1 billion. Wow! Investment in Indonesia is minimal. Only 2% of the 271 million people in Indonesia invest. This happens because of the lack of education about finance in Indonesia, which make the Indonesian people that investment is only of the rich. Investment is just a waste of money, and others if we understand investment, it will be profitable. I also want to tell you fact the rich people in the world on average have stock investment. Now, in the stock investment, it turns out that ours are also service that arrange to calculate their financial state. If there are no financial reports, it will not materialize, and investor may be confused to choose which companies are good, which companies are bad, because one of the factors to determine good or bad is seen from the performance of their financial statement. Nah, semoga masyarakat Indonesia semakin banyak yang melek tentang investasi nih untuk tujuan keuangan mereka yang lebih baik lagi, demi Indonesia yang lebih baik lagi juga, dan semoga kita tidak terjerumus lagi ke masa-masa sulit nih, seperti krisis ekonomi pada awal kemerdekaan. Dari perusahaan sendiri pun udah ada yang memanajemen keuangan loh. Yap, namanya adalah akuntansi. Karena adanya akuntansi ini, kita jadi tahu mana perusahaan baik dan mana perusahaan yang buruk. Akuntansi ini dimulai dari mengumpulkan data. Setelah itu, akuntansi akan mencatat data penting seperti bukti transaksi dari perusahaan tersebut. Ada prosesnya nih dalam siklus akuntansi. Lalu, outputnya akan berupa laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut, kita bakal tahu nih mana perusahaan yang memiliki manajemen keuangan yang sehat dan tidak. Jadi, dalam berinvestasi akan lebih mudah karena sudah ada pihak yang bertugas untuk mengecek kondisi kesehatan dari perusahaan tersebut. Wah, seru juga ya ternyata belajar manajemen keuangan tuh. Mungkin kalau semua masyarakat Indonesia itu bisa untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga bisa belajar mengenal manajemen keuangan untuk dirinya sendiri, mungkin Indonesia itu bisa cepat maju gitu loh. Dan mungkin juga nih, kita nggak akan mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi pada awal kemerdekaan. Nih ya, aku jelasin ya, pada awal kemerdekaan tuh Indonesia mengalami kekacauan di mana-mana, terutama krisis ekonomi, mengalami inflasi yang sangat tinggi dan pengangguran di mana-mana. Sama nih kayak sekarang, banyak orang yang hilang pekerjaannya, banyak orang yang di PHK, apalagi waktu PPKM gini nih. Banyak pedagang-pedagang itu kehilangan pekerjaannya gitu loh, sama persis seperti pada awal kemerdekaan. Sedih banget. Tapi faktor umum penyebab masih tingginya angka pengangguran di Indonesia nggak cuma itu loh. Setelah ku cari-cari, ku searching, penyebab salah satunya adalah kurangnya pendidikan dan keterampilan
dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita akui sih, pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh oleh negara-negara maju yang lainnya. Menurut salah satu profesor di Harvard University, ia mengatakan bahwa pendidikan sekolah di Indonesia ibarat tertinggal 1 abad 28 tahun lamanya oleh mereka. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya sebuah pendidikan. Aduh, udah gitu banyak fasilitas sekolah di Indonesia pun kurang memadai. Pantas aja banyak masyarakat Indonesia yang tidak memikirkan sekolah mereka. Karena mereka aja udah menganggap sekolah itu nggak penting. Belajar dari sejarah tadi nih, sesulit apapun keadaan, pasti ada jalan keluarnya. Meskipun harus gagal, justru kita bisa belajar untuk mengambil hal positif dan membuang hal negatif dari kegagalan tersebut. Keadaan Indonesia pada saat itu memang terpuruk, tetapi semua itu dapat teratasi dengan para pemuda yang memiliki komitmen kepada bangsa negara, bertanggung jawab, dan juga berwawasan luas, sehingga kita bisa merasakan Indonesia yang sekarang nih. Jika kita bersama-sama membangun negeri ini dengan baik, pasti Indonesia bisa lebih baik dari ini, khususnya di sektor pendidikan. Mantep gak tuh? Wis, bener banget. Harus ada titik ke tengah keseimbangan antara kesadaran masyarakat pada pendidikan dan fasilitas pendidikannya juga sih. Jika fasilitas sekolah di Indonesia bisa memadai dan merata, dan masyarakatnya mempunyai jiwa haus akan pendidikan, pasti kita bisa melihat Indonesia pada masa-masa jayanya nanti. Untuk para pelajar di Indonesia juga patut nih untuk mencontoh pada Ahmad Zaki yang kita ceritakan tadi nih, yang bekerja keras, giat belajar demi pendidikan. Lalu dengan pendidikan dan kebaikannya juga, dia bisa menghasilkan sesuatu hal yang hebat gitu loh. Jika tidak adanya Bukalapak, mungkin banyak orang pebisnis menganggur akibat bisnisnya tidak berkembang. Namun sekarang bisa diatasi oleh Bukalapak buatan Ahmad Zaki ini. Keren banget sih, asli. Tapi terlahirnya Bukalapak juga sepadan nih sama tekad dan pengorbanannya. Tahu nggak sih, waktu SMA dulu dia udah aktif ikut perlombaan dan menang. Prestasi-prestasinya yang ia dapatkan mengantarkan ia untuk mendapatkan beasiswa studi ke Amerika Serikat. Dan setelah selesai kuliah, ia pun membangun startup Bukalapak yang akhirnya sukses sampai sekarang. Gile, keren banget gak tuh? Gak mudah. Widih, hebat banget ya perjalanan karirnya dari nol sampai sukses. Dia sampai sukses pun masih menerapkan sikap jujur loh, dan gak mudah puas sama hasil yang sudah diraih. Nah ini nih, sifat jujur ini nih yang sekarang itu langka banget ditemuin. Apalagi di orang-orang sukses. Lebih gampang cari duit deh daripada cari pejabat yang jujur. Berita korupsi sana sini gak ada berhentinya. Banyak yang bohong demi keuntungannya sendiri, dikit-dikit ngambilin uang rakyat seenaknya. Ikut gemes gak sih kalian sama tingkah polanya yang kayak gitu? Emang bikin kesel sih. Dan itu berdasar fakta juga. Nih ya, menurut data Indonesia menduduki peringkat 3 sebagai negara terkorupsi di Asia. Ini karena banyak masyarakat di Indonesia yang gak punya rasa kemanusiaan antar sesama dan gak punya hati demi kebaikan dan kemajuan negara ini. Percuma banget rasanya para pahlawan kemerdekaan kita yang telah berjuang keras menyatukan Indonesia yang dulunya terpecah belah untuk kebaikan Indonesia dan masyarakatnya, berjuang mengusir penjajah dengan nyawa taruhannya. Hayo, masih ingat gak kalian perjuangan dari pahlawan kita ada apa saja? Masih inget dong, perjuangan mereka melawan penjajah ada 2 server nih. Asik, 2 server gak tuh? Nah, perjuangannya ada perjuangan fisik sama diplomasi. Fisiknya ada pertempuran Surabaya, 5 hari Semarang, Ambarawa, Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Surabaya, Ambarawa, Bandung, Semarang, dan Medan
adalah kota-kota tempat berjuang para pahlawan. Jadi kepikiran nih, gimana ya kalau dibikin prasasti dari semua perjuangan itu tadi di sebuah tempat? Jadi ada peninggalan sejarah gitu kan ya jadinya. Jika akan disusun sebuah prasasti yang menunjukkan kota perjuangan di sebuah tempat dan akan disusun melingkar, maka prasasti itu dapat disusun dengan 24 cara. Kalau mau ninggalin sejarah perjuangan, kenapa gak kita lanjutkan saja perjuangan mereka kan? Dimulai dari diri sendiri dulu nih. Tapi kita gak perlu mengangkat bambu runcing untuk melanjutkan perjuangan mereka. Untuk sekarang kita hanya perlu menjadikan diri kita cerdas dan bermanfaat dengan tidak lelah-lelahnya menimba ilmu. Tapi sayangnya setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, kita punya musuh baru nih, yaitu bangsa kita sendiri. BTW, akhir-akhir ini aku dengar berita ada korupsi bansos yang dilakukan oleh pejabat pembuatan komitmen atau PPK nih. Ia terbukti menerima suap dan menyalahgunakan uang itu demi keuntungannya sendiri, buat beli rumah kayak mobil Toyota kayak dan lain-lain. Tapi akhirnya dia tetap masuk penjara sih, kena denda besar juga. Tapi ada juga loh yang entahlah, dengan berbagai hukum yang telah ada, tapi tetap aja banyak orang yang korupsi, terutama pejabat nih. Mungkin hukum di Indonesia ya yang emang kurang tegas dan adil. Bahkan terdakwa korupsi pun masa hukumannya malah diringankan. Sungguh lemah sekali penegakan hukum di Indonesia. Kalau kayak gini ceritanya, aku berharap banget sih kedepannya hukum di Indonesia tuh bisa benar-benar bikin para pelanggar hukum jera akan tindakannya. Ya, godaan kekuasaan itu apalagi uang emang mantep sih, bahaya banget. Kalian semua besok kalau udah kerja terus punya jabatan harus jujur loh ya. Ingat, korupsi itu uang haram. Udah gitu kalau korupsi nambah dosa lagi. Urusannya juga sama Tuhan, daripada bikin Tuhan sedih, kan mending bikin Tuhan senang gitu loh, dengan kita berperilaku baik. Iya tuh, kerja harus dengan jujur. Dengan bekerja aja kita udah membantu Tuhan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Istilahnya kita udah bantu realisasiin rencana Tuhan di dunia ini. Kita juga diharapin tuh sama Tuhan buat enggak berhenti membangun dunia ini menjadi yang lebih baik, atau mengabaikan sesama. Kayak waktu COVID gini nih, banyak saudara kita yang nggak tahu besok mau makan apa. Nah, di sini kan tugas kita sebagai anak Tuhan yang keren harus dijalani. Kita bisa menolong sesama kita, jadi saluran berkat dan buat orang lain. Dan kalau kita benar-benar mau bergerak bersama dalam situasi yang kayak gini kan, mungkin kita juga bisa menyingkirkan pandemi COVID ini dengan cepat. Aku punya contoh keren nih dari adik-adik kita di Surabaya. Mereka dalam kondisi COVID yang serba susah ini masih bisa loh berbagi tenaga dan sedikit rezeki yang mereka punya buat bantuan penanganan COVID sebesar 1 miliar loh guys. Gila gak sih? Padahal mereka masih SD SMP loh. Pelajar-pelajar di Indonesia emang udah keren-keren ya sekarang. Pelajar SD SMP udah pada punya inisiatif berbagi sejak dini. Terus kalau pelajar SMA-nya pada udah mandiri dan tanggung jawab gitu. Bahkan pada udah mulai kerja, ngasihin uang sendiri. Duh, mantep banget lah pokoknya. Ada yang buat bantu ekonomi keluarganya, ada yang buat nambah uang saku, dan ada juga yang buat nambah pengalaman. Setauku nih, buat masuk dunia kerja tuh nggak asal masuk gitu aja loh. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, kayak bikin surat lamaran pekerjaan gitu. Oh iya ya, bener. Kita di sini punya temen yang katanya sih cah kerja guys, keren. Boleh dong Cu, cerita bentar
tentang pengalaman kerjamu, sambil kasih tahu juga nih ke kita-kita gimana tuh bikin surat lamaran pekerjaan yang bener. Siapa tahu bisa jadi referensi buat cari kerja nih. Oke siap, pada penasaran ya kalian? Jadi bener guys, apa yang dikatain si Bella, kalau mau masuk kerja harus bikin dulu surat lamaran pekerjaan dulu ke perusahaan yang terkait. Ini aku dulu sempet dapet iklan lowongan pekerjaan kayak gini. Langsung tuh habis lihat iklannya kan, aku langsung gas ngeng bikin SLP-nya. Nih, aku kasih contoh dan aku liatin SLP waktu aku lamaran kerja dulu. Strukturnya harus lengkap ya, kayak gini. Tapi pada akhirnya nggak jadi lakuin SLP ke perusahaan itu tadi. Widih kece, wajib sertai lampiran-lampiran juga tuh. Wih, oke. Tapi aku penasaran deh, tujuanmu kerja itu apa sih, Jo? Karena pandemi kayak gini kan, orang tua aku lagi nggak dapat pekerjaan, makanya itu tujuanku kerja ya biar punya penghasilan sendiri dong, biar nggak terlalu merepotkan uang jajan. Dari kerja juga kebutuhan jajan dan lain-lainku bisa tercukupi deh. By the way, apa enggak sekolahmu keteteran Jo kalau kamunya kerja? Wah jelas, tugas-tugas sekolah gitu jadi sering ngumpulinnya melebihi deadline yang dikasih. Terus karena kerja pastinya tenaganya lebih banyak kuraskan ya. Nah, aku jadi sering capek sama kurang tidur. Tapi ya itu, dibalik capeknya aku jadi punya banyak teman baru, bisa ngerasain kerja sama tim-tim yang seru, dapat pengalaman baru lah intinya. Jadi ngisi waktu luang juga dengan hal-hal positif. Dan aku juga jadi gak terlalu terbebani oleh orang tua lagi nih sekarang. Bisa nguntungin dan nyenengin orang di sekitarku juga kan. Gak lupa juga wajib kita untuk saling membantu dengan sesama. Banyak suka dukanya juga ya. Tapi mantep loh kamu, bisa jadi ningkatin skill nggak sih? Iya Ton, aku juga ngerasanya jadi nambah skill. BTW dulu tuh aku anak yang manja gitu kan. Tapi selepasnya ayahku dipanggil oleh Tuhan, aku jadi punya tekad buat jadi pribadi yang lebih baik, agar hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya aku sekarang mutusin buat cari kerja. Kalau boleh tahu, waktu itu kamu kerja apa, Jo? Aku dulu pernah kerja di Ramayana Honda, tahu nggak? Kapan itu? Ya ini aku kasih tahu, awal Desember 2020. Terus dulu kamu waktu interview gimana Jo? Nah, ditanyain banyak sih, kayak apakah udah ada pengalaman kerja yang sebelum-sebelumnya atau tidak. Kalau ada pekerjaan, pernah kerja apa. Ntar ditanyain lagi di bagian apa, basicmu itu apa. Lalu ditanyain gini, kamu tinggal di mana, tempat tanggal lahir, domisili KTP di mana. Terus juga ditanyain gaji nih. Menarik kan? Kayak kamu, kalau kerja kamu mau gaji berapa? Terus waktu itu aku jawab gini, saya mempunyai pengalaman kerja di bidang sales marketing. Kalau perihal gaji, saya ya sesuai dengan kemampuan saya. Ribet plus banyak juga ya pertanyaannya. Tapi untungnya abis kelar interview, kamu lolos, Jo. Wah, pantesan ya. Ternyata emang seleksi kerja tuh gak gampang. Dan kalau udah keterima dan dikasih kepercayaan, ya harus bisa bertanggung jawab sama kewajiban kerjanya. Wah, ternyata begitu ya guys. Ternyata phase menuju dewasa gak mudah ya. Harus bisa jadi pribadi yang lebih baik
kritis, dan bertanggung jawab. Tapi itu semua kan untuk kebaikan diri kita juga. Apalagi jika sudah dewasa nanti harus mempunyai pekerjaan untuk menunjang hidup kita ke depannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa segala kebutuhan itu pasti perlu uang. Apalagi pada saat itu kita sudah lepas dari tanggungan orang tua kita. Tapi di samping kita fokus menaklukkan kerasnya realita menjadi dewasa, kita tidak boleh melupakan Tuhan Yesus nih, Sang Pencipta dan pemberi anugerah kepada kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa dirinya. Bukan gak bisa hidup tanpa pacar ya guys. Jangan. Dan tidak lupa juga untuk sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Seperti yang dilakukan oleh Ahmad Zaki tadi, sang tokoh motivator kita di podcast kali ini. BTW gak kerasa nih, kita udah ngobrol lama banget. Karena kita di sini gak mau ngabisin kuota kalian lebih banyak lagi. Jadi ya udah deh, kami akhiri podcast sampai sini dulu. Jangan kangen ya, tenang. Kita gak bakal kemana-mana karena bakalan ada episode podcast selanjutnya yang gak kalah menarik. Oke, see you and bye-bye.